apakah kalian akan percaya bahwa hanya dengan seorang ibu-ibu bisa memberantas sebuah komplotan kriminal? Yaps, inilah yang akan terjadi di film Army of One ini yang tanpa basa-basi langsung saja kita ke ceritanya. Kisah diawali dengan adegan penggerbegan sebuah rumah yang diduga tempat tinggal para psikopat yang sudah membunuh banyak orang, yang mana penggerbegan itu dilakukan oleh dua orang polisi bernama Dillon dan seniornya yang kita panggil saja Mas John. Mereka pun masuk yang setelah hut-hut dengan sang psikopat. Akhirnya penggerbegan itu pun sukses meskipun para target tersangka harus terbunuh karena melakukan perlawanan. Setelah kejadian itu, Dillon pun mengambil cuti untuk sekedar refreshing setelah kejadian tempo hari yang dia alami dengan pergi bersama sang istri bernama Brenner. Perjalanan mereka pun terganggu oleh seorang pria barbar bernama Butch yang dari awal ingin refreshing dan tidak mau terjadi masalah pun hanya bisa diam dan sabar sampai mereka pun berpisah di sebuah pertigaan. Sampai di sebuah kota kecil mereka pun memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran yang mana sialnya mereka pun harus bertemu kembali dengan si Butch yang kali ini membawa gengnya untuk makan siang di tempat tersebut. Dillon yang saat itu kesabarannya sudah habis pun berhasil dihentikan oleh seorang ibu-ibu yang biasa dipanggil Mama. Butch. Yes, Mom. Sorry, not used to outsiders here. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di tempat tujuan, mereka pun langsung mendirikan tenda bermaksud untuk berkemah di tempat tersebut. Hingga datanglah seorang wanita mengingatkan mereka agar hati-hati di tempat tersebut dikarenakan warga lokal di daerah tersebut sangat tidak menyukai warga asing seperti mereka. Mereka pun masuk ke dalam hutan untuk sekedar berjalan-jalan dan menikmati suasana hutan yang jarang mereka rasakan ini, hingga turunlah hujan deras yang mana pada saat itu mereka menemukan sebuah rumah yang entah siapa pemiliknya, tetapi yang jelas rumah tersebut bisa mereka manfaatkan untuk berteduh sampai hujan berhenti. Penasaran dengan rumah tersebut yang terlihat kosong tak berpenghuni, mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tanpa izin, yang hal itu jelas bukanlah perilaku yang baik. Mereka pun mengeksplor rumah tersebut hingga menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan senjata yang ketika mereka hendak masuk, tiba-tiba mereka pun ditangkap oleh sang pemilik rumah yang mana Anda akan dibuat terkejut tatkala ternyata pemilik rumah tersebut adalah si Butch and the Gang. Hal ini akan menjadi masalah yang serius karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, si Butch and the Gang ini masih mempunyai masalah yang belum selesai dengan mereka berdua. Ditambah dari barang yang mereka bawa diketahui bahwa mereka berdua merupakan seorang aparat negara. Yang hal ini sangatlah berbahaya bagi Butch and the Gang, takut kejahatan mereka akan terbongkar. Si Butch pun memutuskan untuk membunuh mereka berdua agar terhindar dari masalah yang lebih besar lagi. Mayat mereka pun dibuang ke tengah hutan yang mana si Butch and the Gang membuat satu kesalahan, yaitu tidak memastikan kematian keduanya, yang mana si Brenner pun ternyata masih hidup dikarenakan tembakan si Butch tadi hanya menyerempet kepalanya saja. Lihat sang suami tercinta sudah dalam keadaan tak bernyawa, Brenner yang tak terima pun memutuskan untuk membalas dendam kepada Butch and the Gang atas apa yang telah mereka lakukan. Scene pun berpindah ke markas utama Butch and the Gang, di mana di situ terlihat juga si Mama yang mana faktanya si Mama ini merupakan bos dari komplotan tersebut. Di mana bisnis utama komplotan ini adalah penculikan manusia dan jual beli senjata ilegal, yang hal itu terlihat dari transaksi yang dilakukan si Butch dengan seorang pria di sebuah gudang.
Latihan dan pengalaman sebagai tentara wanita membuat Brenner terbiasa mempersiapkan strategi sebelum menyerang, yang mana hal ini terlihat ketika Brenner membuat sebuah senjata yang akan ia gunakan untuk Butch and the Gang nanti. Balah Brenner di rumah kecil yang sempat ia masuki, yang mana di situ terlihat seorang pria yang tanpa pikir panjang, Brenner pun langsung membunuhnya. Brenner pun masuk untuk memastikan keberadaan member yang lain yang setelah bernostalgia sebentar dan memastikan tidak ada lagi member yang lain, Brenner pun langsung pergi dari tempat tersebut. Hingga sampailah Brenner di sebuah tempat di tengah hutan, yang mana kebetulan di situ ada dua orang member geng yang bernama Earth dan Jesse. Di mana Earth pun harus menjadi orang selanjutnya yang tewas di tangan Brenner, yang setelah membunuh Earth, Brenner pun menginterogasi Jesse untuk memberitahukan tempat markas mereka berada. Jesse yang tutup mulut pun membuat Brenner akhirnya menjalankan plan B, yaitu membebaskan Jesse, lalu Brenner akan mengikutinya dari belakang. Yang setelah sampai di markas Butch and the Gang seperti biasa, Brenner pun akan langsung pergi ke hutan terdekat untuk membuat strategi dan perangkap yang akan ia gunakan dalam penyerangan kali ini. Malam hari pun tiba di mana Mama dan anak buahnya pun membuat acara duka cita untuk Earth dengan membuat api unggun dan minum bersama untuk mengingat Earth yang saat ini sudah tiada. Butch and the Gang yang pada malam itu minum terlalu banyak pun membuat mereka semua mabuk berat dan membuat mereka sedikit lengah. Brenner pun memanfaatkan situasi ini, yang hal itu terlihat di mana dia berhasil membunuh si Butch yang sedang pergi ke gudang sendirian. Pagi pun tiba, terlihat para anak buah si Mamah yang pada saat itu masih tertidur karena sisa pesta mabuk semalam, di mana di situ terlihat juga 3 orang wanita yang sedang disekap di sebuah gubuk kecil. Ketika Brenner akan menyelamatkan mereka dari sana, 1 dari 3 orang wanita itu pun berteriak, yang hal itu membuat para anak buah si Mamah pun terbangun dan langsung menembaki mereka semua. Satu wanita yang akan diselamatkan pun harus tewas tertembak dan hanya menyisakan Emily seorang. Berkat kemampuan dan full support dari sutradara, Brenner pun berhasil membunuh satu persatu anak buah si Mamah yang mengejarnya. Yang karena banyak member gengnya yang terbunuh, si Mamah yang mulai panik pun memanggil member yang lain yang diketuai oleh seorang pria bernama Hank. Pagi pun tiba, Emily yang sedang melamun pun dikagetkan dengan kedatangan anak buahnya si Hank yang tiba-tiba muncul dan menariknya dengan paksa. Tak terima anak buahnya mati, Hank and the Gang pun terus mengejar Brenner dan Emily yang terus berlari dengan memanfaatkan anjing pelacaknya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah jalan yang mana terdapat sebuah mobil yang melintas, yang ternyata itu adalah ibu-ibu yang pernah memperingatkan Brenner tempo hari. Dirasa aman, mereka berdua pun ikut ke dalam mobil tersebut berharap bisa pergi menjauh dari tempat tersebut, yang bukannya menjauh, Brenner dan Emily pun malah dibawa lagi ke tempat si Mamah yang mana ternyata dia pun merupakan bagian dari komplotan tersebut. Sorry, Mama. I just figured you wanted her alive. Mereka pun dibawa ke dalam rumah di mana Emily dibiarkan dan tidak diberi hukuman setelah Brenner membelanya, yang mana di sini hanya Brenner lah yang akan menerima hukuman mati. Sebelum eksekusi, Brenner pun diikat dan dibiarkan menggantung selama berjam-jam, entah apa tujuannya. Kalau saya sih langsung dieksekusi aja ya, biar cepat selesai gitu, tapi ya namanya juga film. Oke, lanjut. Pagi pun tiba, datanglah Emily yang saat itu bertugas mengantarkan sarapan untuk si Vince, yang ketika si Vince lengah, Emily pun mengambil pisau lalu menusuk tubuh si Vince hingga ia pun tewas. Setelah itu Emily pun membebaskan Brenner dari ikatan yang mengikatnya, yang mana setelah itu Brenner pun pergi ke ruangan tengah dan menghabisi satu persatu anak buahnya si Hank sampai tak tersisa.
Si Hank pun muncul dengan menodongkan pistol ke arah si Brenner yang ketika hendak menembak, si Brenner pun menarik pelatuk pistol yang dibawanya terlebih dahulu, yang hal itu membuat si Hank tewas seketika. Setelah pertarungannya dengan si Hank, si Mamah pun muncul dengan mengancam akan membunuh Emily yang ketika Brenner hanya fokus menyelamatkannya, tiba-tiba si Gondrong pun tiba-tiba muncul dengan menusuk Brenner dari belakang bersamaan dengan si Mamah yang langsung mengeksekusi si Emily lalu kabur dari rumah tersebut. Tak ada alasan untuk Brenner tetap tinggal, lalu ia pun pergi dari tempat tersebut dengan dendam yang belum terbalaskan. 3 bulan kemudian terlihat Brenner pun sudah siap untuk menembak, yang mana Anda akan dibuat terkejut tatkala sasaran si Brenner bukanlah rusa, ular, ataupun binatang buruan lainnya, melainkan si Mamah yang sedang bersantui di depan rumahnya. Kesimpulan dari film ini adalah jangan meremehkan ibu-ibu, karena satu orang ibu-ibu sama dengan satu gelas kekuasaan. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe, and see you in the next video.